ada di desaku, yaitu pernikahan anak dan bullying. Ada sih temanku yang masih umur 13 tahun dan dia udah menikah. Dan lagi ada yang pacaran dan hamil di luar nikah. Dan itu pun dipaksa untuk menikah. Menurutku sih itu parah banget kan? Ada juga temanku, dia tuh belum lulus sekolah tapi udah dijodoh-jodohin gitu. Padahal bukan kemauannya dia, setelah lulus sekolah langsung menikah. Jadi menurutku kita butuh sesuatu untuk melindungi anak-anak seperti kita. Mungkin bukan hanya diri kita sendiri yang melawan, tapi orang lain, lingkungan, masyarakat juga mendukung anak-anak untuk mendapatkan hak-haknya. Menurut saya ini berkaitan dengan hak dasar anak ya, hak hidup mereka, sehingga dia bisa tumbuh kembang dengan baik, kemudian dia bisa berpartisipasi dengan semua kegiatan-kegiatan yang harus dinikmati oleh anak-anak. Di desa itu kan banyak anak-anak drop out ya. Kalau di Jember ini kan rata-rata lama sekolah itu di indeks pembangunan manusia kan cuma 6,5 berapa. Jadi banyak anak-anak sebetulnya tidak sampai SMP ya. Ini tantangan besar, juga banyak anak-anak tidak bersekolah karena berbagai kondisi sehingga dia tidak punya peluang untuk meneruskan itu dan menikmati pendidikan. Ya, terjadinya pernikahan anak di usia dini itu di desa kami ini, khususnya desa Ambela, bahkan desa Kecamatan Uringing, ya mungkin dari beberapa faktor terkait dengan masalah pendidikan atau tradisi budaya yang sudah biasa di desa, dengan adanya pertunangan atau dengan adanya pendidikan yang kurang. Ini sebenarnya menjadi persoalan yang cukup cukup harus mendapat perhatian penuh, karena dan itu tidak cukup diselesaikan oleh pemerintah desa. Semua tokoh masyarakat juga pemerintah ini harus mencegah perkawinan dini, karena dampak dari perkawinan dini luar biasa. Satu yang perlu dicegah, diantisipasi adalah anak melahirkan. Kalau sudah anak melahirkan anak, secara otomatis nanti ya namanya anak-anak masih kan belum cukup untuk membimbing anaknya. Kedua, lagi kalau terus pernikahan dini kalau dilanjutkan, ini akan muncul keluarga miskin. Keluarga miskin karena masih belum mampu untuk membiayai, jangankan anak-anaknya, dirinya sendiri aja kadang mampu, makanya harus dicegah. Dalam rangka untuk menguatkan implementasi Desa Layak Anak, maka perlu ada keterlibatan para pihak yang ada di tingkat desa, baik dari pemerintah desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pesantren, bahkan juga mereka-mereka yang terlibat di dalam teknisi kesehatan, PKK dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu hal yang harus mereka melakukan kolaborasi. Program Power to Youth hadir di dalam rangka untuk memaksimalkan potensi orang muda dan juga masyarakat yang ada di desa. Oleh karena itu, maka dari program ini kita mendorong lahirnya tokoh-tokoh yang akan menjadi tokoh pembaharu ya, sebagai agen perubahan, sehingga ini mereka yang akan menggerakkan semua potensi yang ada di desa, sehingga program Power to Youth ini akan menjadi program bersama di mana persoalan perkawinan anak dan lain sebagainya ini bisa menjadi agenda bersama. Dengan demikian maka program ini kemudian akan terjamin keberlanjutannya, dan sudah lahir tokoh-tokoh lokal yang senantiasa menjadikan persoalan pernikahan anak ini menjadi masalah bersama, sehingga ini perlu juga diatasi secara bersama-sama dengan pendekatan kearifan lokal, dan juga aturan-aturan yang ada itu bisa disesuaikan implementasinya dengan pendekatan lokalistik yang ada di desa tersebut. Selain dari lembaga masyarakat, juga perlu adanya kolaborasi dari lintas pemerintahan, stakeholdernya diantaranya juga dinas kesehatan, kemudian dinas pendidikan, kemudian juga dinas-dinas yang lainnya. Nah, semuanya itu bisa terwujud apabila
perlu adanya komitmen bersama-sama untuk mengimplementasikannya. Dan alhamdulillah komitmen bersama-sama itu sudah menjadi langkah-langkah yang sudah dilaksanakan, dan alhamdulillah juga bisa terlaksana di desa kami, walaupun dari pelaksanaan tersebut tidak bisa serta-merta dan masih perlu adanya optimalisasi agar desa layak anak itu bisa terwujud. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember mendukung 100% program pembentukan dan pembinaan Desa Layak Anak di Kabupaten Jember. Merupakan hal kolaborasi, sinergi dan akselerasi dari semua stakeholder yang ada di Jember, baik dari pemerintahnya, dari lembaga masyarakatnya, dan dari pemerintahan desa. Di sini anak-anak terinspirasi untuk mendukung adanya pemenuhan hak-hak anak, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak bersuara. Forum Anak Desa itu memang diharapkan oleh kami. Kenapa seperti itu ya? Karena anak-anak itu satu, selain di pendidikan juga ada kegiatan di luar pendidikan. Jadi alhamdulillah Harjomulyo ini sudah menyatu gitu ya, terkait dengan Puspaga gitu ya, pusat pembelajaran keluarga itu ya, forum anak desanya, terus gugus tugasnya sekarang sudah mengetahui rencana dan kinerjanya itu bagaimana. Sebelum kami terbentuk, mengikuti pelatihan terlebih dahulu di Kabupaten Jember bersama Bapak Kepala Desa juga di Harjomulyo. Ya, alhamdulillah dengan respon positif Bapak Kepala Desa Harjomulyo dengan membentuklah organisasi gugus tugas di Desa Harjomulyo. Ya, salah satunya untuk pencegahan pernikahan di bawah umur. Anak-anak Desa Harjomulyo mendapatkan pelayanan yang baik dari pengurus, khususnya dari gugus tugas Desa Layak Anak. Ini disebabkan adanya kegigihan dari adanya gugus tugas Desa Layak Anak. Kemudian pada tahun 2023 ini Desa Harjomulyo mendapatkan penghargaan baik dari penghargaan FAD, kemudian penghargaan bagi kepala desa yang bisa membina kepada gugus tugas Desa Layak Anak menjadi pengurus yang baik. Kami menjembatani dan memfasilitasi bagi anak yang putus sekolah. Terus kami juga mengadakan sosialisasi dengan para guru ngaji, tokoh masyarakat terkait dengan dampak pernikahan dini. Untuk memaksimalkan peran anak muda yang ada di desa kami berkolaborasi dengan Forum Anak Desa demi mewujudkan Desa Layak Anak. Anak muda ini cenderung punya dua kekuatan. Yang pertama, mereka punya pengetahuan, yang kedua mereka punya energi. Nah, dengan pengetahuan yang selalu update, dengan energi mereka yang masih luar biasa, desa kami cukup banyak program yang kemudian mampu berdampak dan sustainable sampai dengan sekarang. Salah satu produk yang sedang dikerjakan dengan anak-anak muda oleh kami yaitu BUMDes Bungkarjo. BUMDes Bungkarjo ini salah satu produk desa melalui Badan Unit Usaha Desa yang pengelolanya kami melibatkan anak-anak desa atau anak-anak muda. Sekitar akhir 2022 kemarin, kami memfasilitasi FAD untuk bertemu dengan GAS atau Gabungan Anak Seni Bondowoso. Nah, perkenalan ini rupanya disambut baik dan adik-adik FAD bersukacita, bahagia sekali karena melihat bahwa ada peluang yang berbeda gitu dibanding selama ini yang pernah kita dampingi. Selama ini kami biasanya menyampaikan dalam forum-forum yang formal gitu, yang resmi. Nah, dengan adanya GAS kemudian kenal, dan ternyata setelah mereka kenal budaya atau seni,
mereka itu lebih interest, dan ternyata juga masyarakat sangat mengapresiasi apa yang adik-adik lakukan. Adik-adik kemudian memfasilitasi dirinya, menginisiasi untuk bersama-sama GAS mendirikan sebuah media yaitu teater kampung gitu, untuk salah satunya menjadi ajang kampanye atau media untuk berkampanye tentang hak-hak mereka, kemudian menjadi media untuk menyampaikan aspirasi mereka. Proses terbentuknya Perdes yaitu diawali dari musyawarah dusun, yang mana musyawarah dusun ini untuk serap aspirasi, keinginan-keinginan masyarakat, yang terutama masyarakat-masyarakat di wilayah pelosok desa yang membutuhkan aturan-aturan dari desa. Dari musdus ini kemudian diangkat menjadi musdes. Nah, di musdes itulah kami selain membawa data dari dusun, yaitu mengundang beberapa tokoh untuk dimintai pandangan, pertimbangan, dan seterusnya. Tentu tidak lupa di musdes itu selain tokoh sekitar atau lokal hero, kami juga mengundang tim ahli, yaitu tim ahli ini biasanya teman-teman dari lawyer untuk meninjau narasi-narasi hukum maupun kemungkinan-kemungkinan turunan-turunan hukum yang kami butuhkan. Nah, itu terkait proses. Nah, seberapa penting sebenarnya Perdes ini? Kenapa kami harus melakukan dari bottom up kemudian melibatkan tim ahli? Perdes ini cukup penting, khususnya kami yang ada di desa, karena masih banyak problem-problem yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat dengan mengorbankan hak-hak anak. Nah, contoh misalkan perkawinan. Jadi perkawinan anak ini cenderung dianggap sebagai solusi, padahal ini problem masalah apabila dilakukan ketika belum waktunya. Nah, dengan adanya Perdes atau kalau di kami ada Perdes Desa Layana, maka kemudian hak-hak anak ini cenderung menjadi lebih terlindungi karena desa punya mekanisme, desa punya aturan yang kemudian aturan itu mampu mengarahkan masyarakat menjadi keputusan, melaksanakan keputusan yang lebih tepat. Ambelan Kaki Indonesia adalah kampung-kampung, adalah desa-desa. Jika kita menginginkan menabung masa depan Indonesia, Indonesia emas, Indonesia yang insya Allah lebih jaya, Indonesia yang secara positif menatap masa depannya yang lebih optimis. Marilah kita menabung pada sumber daya di desa. Dan siapa itu? Tak lain dan tak bukan adalah kaum muda. Dengan menabung keberdayaan kaum muda, kita sedang menabung masa depan Indonesia yang gilang gemilang. Hidup kaum muda, hidup Indonesia masa depan, hidup perdamaian